Hebat sekali ya, kau bohongi aku. Aku harus membantu menghitung keuangan. Masih menyuruhku untuk menaruh saham di perusahaan kau yang... Kau sudah permainkan aku seperti seekor kera. Tapi ingat, kau sudah lupa ya? Kakakmu mengerjakan sesuatu pasti memeriksanya dengan teliti. Tapi kakak sudah pinjamkan uang pada aku. Karena aku tidak menyangka adik kandungku yang akan membohongi aku. Kau mengejar seorang gadis tapi bukan urusanku. Dan jangan membuat masalah denganku. Aku tidak pernah memanfaatkanmu, apalagi masalah. Ini masalah. Apa-apaan ini? Kau bahkan menamai perusahaanmu dengan namanya. Aku ingin tanya, apakah gadis itu sudah mencuri jiwamu? Tunggu dulu. Jangan sampai aku bertanya padamu. Dari mana nama Yensu Group berasal? Dan berapa lama jiwamu dicuri olehnya? Chenlo, uang bukan masalah. Jangan berurusan lagi dengan gadis itu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kau keluargaku. Ayah Chai Xiao pernah dipenjara. Setelah bebas dia berjudi dan menipu. Kau tahu kan? Semua orang di mall juga sudah tahu soal ini. Sebagai seorang saudara, kau bertanggung jawab menjaga reputasi dari perusahaan terbuka ini. Aku tidak ada urusan dengan perusahaanmu. Lagi pula, aku juga tidak akan menikahi dia. Kenapa kakak begitu khawatir? Aku sudah meminjamkan uang padamu. Harusnya kau katakan padaku benar atau tidak. Dengan siapapun berbisnis, itu bukan urusanmu. Ini semua urusanku sendiri. Aku janji, aku akan ganti uangmu yang kupinjam itu. Aku tidak bergantung pada keluarga. Tidak bergantung apa? Dari mana kau dapat uang 3,5 juta yuan? Kau salah. Uang orang tua kita juga sebagian punya aku. Aku mencari uang itu sedikit demi sedikit. Kau tahu aku sudah bekerja keras untuk mendapatkan seharusnya semua itu. Aku punya lebih banyak saham darimu. Dia ayah kandungku. Siotan. Kau menangis ya? Memangnya ada apa? Dia kan hanya dihukum biasa saja. Hukuman selir berlutut seperti itu kok malah sedih. Jangan berlebihan begitu. Diamlah, kau menggangguku menonton TV. Aku mengganggu menonton TV. Tidak usah jongkok, ayo berdiri, bangun. Kenapa kau seperti itu? Ayo sudah bangun, bangun. Ayo cepat, berdiri. Kau bisa diam tidak? Aku sedang menonton TV, kau selalu saya teriak. Apa kau baik-baik saja, Chen Jiang? Kenapa kau berteriak? Ceritanya kan jelek. Apa maksudmu jelek? Ini bagus tahu. Apanya yang bagus coba? Selir itu memang cantik. Apa salah? Kok ini wanita yang sudah tua? Menurutku Chen Jianjin ganteng. Dia tampan, maco lagi. Apa dia ada di acara ini? Tentu saja ada. Bagaimana kau ini? Kalau tidak aku tidak akan menontonnya. Itu lihat dia sedang bertengkar dengan selirnya. Lagi seru itu. Lebih baik jadi kaisar. Tidak ada mengganggu saat menonton TV. Dasar kau ini. Memangnya kau pikir bagus yang menjadi kaisar seperti dia itu? Punya banyak selir, begitu maksudmu? Hah? Itu kan cuma cerita saja, tidak usah dipikirkan. Aku beritahu padamu ya. Tidak ada satu pria pun yang tidak ingin menjadi kaisar. Setiap orang ini memiliki selir. Memangnya salah? Jadi kau mau jadi kaisar? Kalau kau mau jadi kaisar, kenapa kau masih tinggal bersama aku di sini? Hah? Sudah selesai belum? Aku sudah menonton TV. Kau harus menjelaskan semuanya padaku. Perjelas apa lagi? Tadi kau bilang aku ini wanita tua. Benar begitu kan? Bukan begitu maksudku. Tapi aku rasa memang itu faktanya kan? Ya, itu faktanya. Aku tahu. Aku ini wanita yang sudah tua.
Sekarang boleh kau bilang begitu. Maksudku, artis yang berperan jadi selir itu memang sangat cantik. Tapi yang aku tidak mengerti, kenapa kau masih terobsesi dengan tante gemuk itu? Hah? Kau pikir aku tidak tahu ya kelakuanmu seperti apa? Mentang-mentang sekarang aku sudah tua, enak saja kau begitu padaku. Aku tidak terima. Hei Lu Yujung, kau sudah menyakitiku. Berhenti berpura-pura. Siapa yang menyakitimu? Akui saja kalau seleramu itu sangat buruk. Kau menyukai tante gemuk itu, iya kan? Baiklah. Mulai hari ini, aku berjanji pada Tante Gemuk untuk berkunjung dan makan ayam. Tidak. Aku tidak bilang iya padanya. Dia bersikeras mengundangku dan aku menolak dengan semua alasan. Sekarang aku sudah bertekad bulat akan pergi. Iya, aku akan pergi ke rumahnya untuk menonton acara selir. Iya, aku akan pergi ke rumahnya sambil makan ayam dan menonton. Pergi sana. Siapa yang peduli? Hati-hati, jangan lupa minyak olesnya. Lebih baik aku nonton Chen Jianping. Chen Lu, waktunya makan malam. Dengar, kalau kau tidak makan, nanti kau bisa sakit. Wangsu, ayo makan malam, keburu dingin makanannya. Halo? Halo, manajer Lu. Begini, kedua saudara ini bertengkar terus. Level berapa? Sekarang level 7. Bukan, sepertinya level 9. Apa yang diributkan? Waktu itu mereka saling bertengkar dan saling adu mulut. Lalu hari ini mereka di kamar masing-masing, tidak mau makan. Sekarang bagaimana? Aku benar-benar bingung. Ya sudah, besok aku akan pulang untuk melihat mereka. Apa aku perlu pulang denganmu? Tidak usah. Aku akan menyiapkan kamar untukmu. Nanti kau bisa undang tante gemuk itu, nonton TV sambil makan ayam. Itu enak kan untukmu? Dasar tidak mengalah. Manajer ke, aku sudah menghubungi berkali-kali. Bagaimana, apa kira-kira kita bisa adakan pertemuan? Ya, kau harus menunggu 1 minggu lagi. Aku sekarang ada di Praha. Kenapa kau tidak pernah bilang? Apa buru-buru rupanya? Ada konferensi akademik tentang peralatan medis. Kau tahu kan, komunikasi berkelas tinggi menjadi magnet bagi kita yang berkecimpung di dunia teknologi. Kalau begitu baiklah. Aku harap kau akan pulang membawa proyek baru untuk kita. Baiklah, kita bertemu minggu depan ya. Sekretaris Yang? Iya, Komisaris Wang. Tolong cari tahu tentang konferensi peralatan medis di Praha. Siapa sponsornya dan juga siapa bos yang ada di belakang mereka. Cepat. Baiklah. Komisaris Wang, tidak ada konferensi medis besar, tapi ada satu pertemuan kecil di rumah sakit swasta, penyelenggaranya Amerika Eropa Group. Carikan tiket pesawat atas namaku. Usiamu berapa sekarang? Ibu bicara denganmu. 22, Bu. Oh, sudah 22 tahun ya. Ibu pikir kau masih anak kecil, tidak punya pengertian.
Singkirkan dulu teleponnya. Jangan memutar-mutar ponsel seperti itu. Apa kau tahu? Kata-katamu itu sangat menyakitkan. Dan seburuk apa perasaan kakakmu itu, Chen Lu? Kenapa tidak sekali berkali saja dengannya? Aku bukan tandingannya, Bu. Sudah tahu bukan tandingannya. Harusnya kau bersikap baik pada kakakmu. Dari kau masih kecil, sampai kau menjadi dewasa seperti ini. Siapa yang melindungimu kalau bukan kakakmu? Dia kan tidak pernah menyakitimu. Asal kau tahu saja, kalau selama ini dia tidak pernah bilang pada kami tentang uang yang diberikan padamu. Kau pikir kau itu raja? Sekali kau minta sesuatu, semuanya harus dipenuhi. Kau pikir kami ini orang kaya apa? Kau itu masih beruntung. Sejak kecil kau tidak pernah susah seperti kami. Apa kau lupa ketika semua orang tidak tahu apa itu popok? Kau malah memakainya banyak sekali. Kau tahu kenapa? Karena cuma kami yang jual itu. Aku tidak ingat itu. Baiklah, kalau kau tidak bisa mengingat hal itu. Tapi kau harus ingat ketika kita sedang kesulitan. Bahkan rumah kita disita. Perusahaan kita juga bangkrut. Lalu siapa yang menyiapkan rumah untukmu di gudang? Walaupun itu bentuknya gudang, tapi tetap saja rumah. Apakah kamu pernah membiarkanmu menderita? Apa kau tahu seberapa berat beban kakakmu membuat perusahaan tetap ada? Coba kalau kau yang ada di posisinya. Bahkan diam-diam, ayahmu mengacungkan jempol untuknya karena kakakmu itu sangat hebat, Chen Lu, walaupun kau menolaknya. Siapa bilang aku menolaknya? Aku tahu dia baik padaku. Aku tahu dia pikirkan semua hal untukku. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia boleh menyebutku apa saja, tapi jangan wanitaku. Wanita apa maksudnya? Pacar? Maksudmu Cai Siotan? Aku tidak bilang begitu. Dia juga tidak berbuat salah. Kalian semua meremehkan dia. Kakak melukainya di depan mukanya. Tentu saja gadis itu menjadi sedih. Kalau dia bukan pacarmu, kenapa kau menangis seperti itu? Aku tidak nangis. Ada pasir di mataku. Ya sudah, sana cuci matamu. Laki-laki di keluarga ini semuanya cengeng sekali. Permisi. Oh, halo. Apa Anda tahu tamu yang menghadiri konferensi perangkat medis di lantai Maaf, berapa? sebelumnya apa boleh melihat paspor Anda? Silakan. Baiklah, mereka tinggal di lantai 7. Lantai 7? Iya, Terima kasih. baiklah, sama-sama. Sampai jumpa. Halo? Halo? Ada yang bisa saya bantu? Halo? Nona Shio, kok ahli dalam bercanda? Manajer ke, nanti setelah makan siang aku akan mengajakmu melihat-lihat. Baik, ini tempat yang sangat romantis. Dan gadis yang cantik menemaniku, aku bersedia. Apa kau pernah nonton The Unbearable Lightness of Being? Aku baru akan membahas film itu denganmu.
Itu Roma yang sangat indah. Iya, Praha tempat yang indah. Mudah Dia jatuh bahkan cinta. menggunakan perangkap wanita Dan kita cantik. tidak akan bisa melawannya. Wangsu, Siapa ya? kau tidak kenal aku? Leon? Ya Tuhan, aku tidak mengenalimu. Ada apa ini? Dunia ini sempit kan? Iya, Kau datang bersama Xiuyan. Xiuyan. Ada masalah apa? Aku akan minum ini dulu ya. Ini favorit. Kau ini hebat sekali ya, Leon. Seleramu benar-benar sudah meningkat ya. Tiongkok memang punya anggur yang sangat enak. Iya benar. Oh iya, Leon. Iya. Anggur ini semuanya milikmu. Dan aku akan ambil bir saja, oke? Terserah kau. Leon, kau ini hebat ya. Aku berkelana, mengelilingi dunia. Oh ya, tunggu. Bukankah kau ini agen di Eropa? Hidup seperti itu membosankan. Jadi maksudmu kau berkeliling dunia dan di laut bagaimana? Sebenarnya aku punya perahu layar tanpa mesin. Maksudmu kau berlayar dengan perahu tanpa mesin? Aku sudah melewati Samudra Atlantik. Apa kau ini gila? Kau jangan lupa, aku ini seorang pelaut. Ya Tuhan, kau benar-benar hebat. Kenapa kau lakukan semua ini? Seseorang cenderung melupakan mimpinya selama orang itu hidup. Tidak. Leon, katakan padaku, apa yang sesungguhnya? Sebenarnya aku menghadiri pemakaman Fernando. Dia terbaring kaku di sebuah peti mati kristal yang sangat mewah. Aku sedih sekali. Aku tidak tahu kenapa. Aku mengalahkan orang tua itu. Dia tidak mau bertemu denganku sampai dia mati. Lalu setelah aku keluar dari keluargamu, bisnisku lancar. Kemudian aku dicurangi oleh teman yang paling aku percaya saat itu. Sama seperti caraku menjebak Fernando. Aku merasa tidak terima. Aku ingat jasad yang terbaring di peti mati kristal. Bagaimanapun juga, aku ini seorang pelaut. Kalaupun aku mati, aku harus mati di lautan lepas. Itu sebabnya aku membuat perahu itu. Mewujudkan mimpiku. Ketika aku terombang-ambing di laut. Ketika aku merasa segalanya hilang dariku. Tiba-tiba angin berhembus. Dan aku menarik layarnya. Aku merasa terbang bebas. Aku tidak ada sayap. Tapi aku merasa bebas lepas, terbang di angkasa. Aku merasa seperti seekor burung yang lepas, tinggi di langit. Itu menarik sekali. Bebas di atas langit. Itu mengingatkanku pada mimpiku tentang menjadi seorang pelaut. Wangsu, aku yakin kau tidak akan mengerti. Leon, aku tahu. Oh ya, aku pergi memancing dengan ayahmu di laut. Kau punya darah seorang pelaut dalam dirimu. Baiklah, ayo kita berdua minum lagi. Dan ini untuk darah sang pelaut. Baiklah, kita bersulat.
Sebenarnya, yang memotivasiku untuk berubah tidak lain adalah Xiu Yan. Aku mengerti. Tidak, kau tidak mengerti. Pertama kali, aku pergi melaut bersamanya. Waktu itu, aku sama sekali tidak menyadarinya. Dia mengatakan padaku, "Leon, aku ingin mengelilingi dunia. Kau harus keliling dunia untukku." Leon, kenapa kau bilang kau tidak menyadarinya? Jam berapa sekarang ya? Baru jam 6 lewat. Maaf, aku harus segera pergi. Xiu Yan pasti sedang menungguku. Xiu Yan? Kau tidak tahu ya? Dia janji denganku untuk bertemu di sini. Leon, jangan bilang padanya kalau aku ada di sini. Kenapa? Bukankah kau datang bersamanya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ini agak serius. Aku tidak bilang padanya kalau aku ada di sini. Aku hanya ingin memberinya kejutan. Kita bersulat. Aku tinggal ya. Mari aku kenalkan manajerku. Silakan. Ini temanku Leon dan ini manajerku. Halo, apa Senang kabar? berkenalan denganmu. Silakan duduk. Leon ini petualang terkenal dan dia sudah berlayar melewati Samudra Atlantik dengan perahu kecil. Luar biasa kan dia? Sungguh? Sebenarnya aku biasa-biasa saja. Jangan merendah. Di mataku kau ini seorang petualang yang sangat hebat. Kau hidup di kehidupan yang bebas. Tidak sepertiku. Kehidupanku begitu membosankan. Baiklah, silakan lanjut pembicaraan kalian. Aku pergi dulu ya, ke toilet sebentar. Kau pasti akan lebih baik. Iya, tentu saja. Kau pasti bisa melewatinya, Xiu Yan. Makan ini. Kau kenapa? Kau sakit ya? Ayo makan. Aku tidak lapar. Hah? Sebaiknya kau pergi, tidak cuma mempermalukan dirimu. Ada apa denganmu? Kau tidak mengangkat teleponku? Apakah kakakku membuatmu takut ya?
Dia tidak bilang apa-apa tentangmu ketika dia memarahiku. Tidak usah bohong padaku. Keluargamu punya perusahaan yang besar. Aku tidak akan membuat masalah. Aku janji padamu. Kau tidak masalah bagiku. Tapi aku tidak bisa masuk ke kantor sekarang. Berikan kuncinya padaku. Aku tahu kau datang bukan untuk mencariku. Kau mencari kunci, kan? Ayo masuk. Aku tidak mau ikut denganmu. Permaisuri kecilku, ayo kita pergi. Manajer uang? Manajer ke? Kau tidak mengundangku? Oh ya, aku juga kebetulan tinggal di hotel ini. Hanya kebetulan. Tunggu. Kenapa kau datang ke Praha? Kenapa tidak boleh datang? Ini kota yang indah dan kita harus menikmatinya bersama-sama. Memangnya ada apa? Tuanke, tadinya aku percaya kau datang untuk sebuah pertemuan besar, tapi ternyata hanya kecil. Dan tidak disangka itu hanya pertemuan yang diadakan oleh rumah sakit swasta. Tadinya aku ingin mendapatkan riset teknologi. Tapi ternyata dalam beberapa hari kau hanya bersama dengan wanita cantik. Sampai akhir kau tidak dapat apapun. Apa aku benar? Tuanke, kau termakan umpan. Ciuyen, dia CMO dari Amerika Eropa Group. Sepertinya kau datang khusus mengingatkanku. Ya benar, Amerika Eropa Group sejujurnya ingin bekerja sama denganku. Dona Nasiu sudah memberitahu aku secara jelas saat dia datang untuk menjemputku. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kalau mereka lebih pintar dan lebih tangkas. Sebenarnya Amerika Eropa Group melakukan hal yang sama denganku. Hanya bedanya faktor penentu akhir yang tidak lain adalah kemampuan dan ketulusan. Iya, aku bisa melihat ketulusanmu. Tetapi dalam hal kemampuan, aku pikir kau mundur dulu saja. Baiklah, aku tidak ingin mengusirmu. Sebagai teman lama aku sudah datang jauh-jauh kemari. Ternyata hanya diusir olehmu. Oh iya, mengenai kamar ini ternyata lebih besar ya. Oh iya, kalau aku tidak bisa membujukmu hari ini, aku tidak akan pergi, aku akan tidur. Apa yang harus kulakukan? Harusnya aku tidur di kamarmu. Sejak kapan kau memiliki humor seperti ini? Sudah. Ayo duduklah. Oh ya, aku yang bicara bisnis denganmu. Aku bertekad bulat untuk membangun pasar perangkat medis. Sekali pasar terbentuk, ini akan menjadi efek magnet yang sangat besar. Selain kantong tebal, apa yang Amerika dan Eropa punya? Manajer uang. Pertama ini, aku ada pembisnis. Jadi aku menghargai uang. Aku juga melakukan ini karena rekanku bekerja keras bersamaku. Itu benar. Aku mengerti. Bagaimana jika aku sediakan timmu 3 emas? Parasat emas, borgol emas, dan tangga emas. Aku bisa berikan mereka kompensasi besar atau saham. Aku juga bisa menjamin kesempatan naik jabatan bagi mereka. Semua ini hanya perusahaan terbuka yang bisa memberikan. Kau bersedia? Kenapa tidak bersedia? Aku lakukan untuk karyawan berbakat. Dan tujuannya bukan semata-mata uang. Bagaimana dengan tanah? Aku tahu kau pasti akan tanyakan itu. Tanah tidak masalah. Aku bisa memberikan pabrik KSO padamu. Kau bisa buat itu menjadi pusat riset atau menjadi pabrik. Terserah padamu. Tuanke, aku tidak melakukan perjalanan ini ke Praha untuk sebuah momen kecil.
Kita pulang besok pagi. Kau dan aku. Kau bersedia? Aku suka tindakan gilamu ini. Jadi tolong kau bantu aku ya. Bicarakan masalah ini dengan yang lain malam ini. Manajer Chen kenapa sudah pulang? Dia sudah tidur. Chang Shui itu sungguh pandai. Dia bisa selesaikan masalah yang tidak bisa aku selesaikan. Dan dia juga bisa menyelesaikannya dengan begitu cepat sekali. Iya, ada orang yang bicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Kau bilang apa? Aku bilang padamu, kalau kita punya orang seperti itu di kantor kita, aku yakin kita pasti akan sukses lebih awal. Kau lihat apa? Aneh dengan penjual bunga. Waktu kecil kita jual bunga juga. Di depan bioskop. Kau pura-pura jadi orang miskin tapi ketahuan oleh kakakmu. Iya, waktu itu kita bilang apa ya? Kita bilang kita mencari uang untuk ayah. Gadis kecil, bunga untuk menghibur orang itu bunga yang mana ya? Ini bunga untuk menghibur orang. Berapa? 10 yuan. Ini. Terima kasih. Sama-sama. Apa dia perlu kau hibur juga? Ya, tentu saja. Ayah Sang Shui telepon dia hari ini. Dia bilang neneknya sakit keras di rumah sakit. Dia segera kembali ke Amerika. Kau! Hei! Marah lagi. Permisi. Ya, Nona. Apa kamar 708 sudah check out? Ya, Nona. Tuanku telah check out pagi ini, Nona. Apa Anda Nona Xuyen? Iya, benar. Ini untuk Anda. Leon, apa maksudmu bisa melewatinya waktu kau bicarakan soal Xuyen? Apa dia tidak bilang padamu? Sebenarnya apa yang terjadi? Terima kasih kalau kamu mengatakan yang sebenarnya.
jadi orang yang terakhir tahu. Karena kau orang paling penting dalam hidupku. Di bagian yang sama, kita sudah operasi. Ada tumor di bagian lain. Aku sudah melaksanakan janjiku untuk pergi ke luar negeri dan juga pergi ke dokter. Katakan, mau kemana? Ayo ikut aku. Kita ke sana yuk. Ini indah. Iya, ketika pertama kau lewat sini, aku sedang mempromosikan produk dengan Leon. Aku kagum akan keindahan ini. Aku benar-benar tidak percaya. Leon ingin mampir ke sini dan menikmati pemandangan bersamaku. Tapi aku menolaknya. Karena aku pikir aku harus datang bersamamu. Ini tempat yang sangat istimewa. Ayo foto bersama. Ayo. Senyum. Ayo senyum, aku tidak berhutang padamu. 1, 2, 3. Kalau tersenyum kau lebih jelek ya. Oh ya Cian, begini. Ayo kita pergi ke Jerman setelah perjalanan ini. Aku tidak mau pergi. Aku dengar pengobatan medis bagus di sana, Prancis dan juga Inggris. Aku sudah hubungi teman di sana. Mereka akan bantu kita. Aku tidak mau pergi. Sudahlah, kita nikmati saja tempat indah ini. Ya, tempat ini memang sangat indah. Tapi jika suatu hari aku berdiri di sini sendirian, tidak peduli, seindah apapun pemandangannya, apa gunanya menikmatinya? Menurutmu bagaimana? Kenapa tidak ada gunanya? Bukankah ini akan jadi kenangan indah? Lagi pula kan sudah ada fotonya. Aku tidak ingin fotonya. Aku inginkan kau untuk berada di sisiku selamanya dan menemaniku selamanya. Sekarang, kuputuskan akan membatalkan semua bisnis di Tiongkok untuk menemanimu. Bagaimana? Tidak mau. Aku sedang menunggu kau membangun gudang di luar negeri. Aku yakin kau bisa melakukannya. Kau akan mewujudkan mimpi ayah dan ibu angkatku. Kau harus percaya padaku. Baiklah, kalau seperti itu sebaiknya kita sekarang berjanji. Di tempat yang sangat indah ini, mulai dari sekarang aku akan melakukan yang terbaik untuk membangun gudang di luar negeri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kau harus janji. Kau jadi orang baik. Baiklah. Baiklah. Kita sepakat. Kenapa kau meninggalkan perusahaan? Kau akan kehilangan banyak. Uangmu, posisimu, juga kesehatanmu. Oh ya, apa masalah pengunduran dirimu ini ada hubungannya dengan kesehatan? Ayo
Ayo bantu aku, jangan diam saja. Apa yang kau lihat? Ayolah, tolong katakan padaku. Aku hanya ingin berkemas-kemas dan pulang ke rumahmu sekarang. Jangan buang-buang waktu di sini. Kau dengar tidak? Mereka. Kakak. Jenlu. Aku merindukanmu, Kak. Sekarang kau sudah besar dan tampan ya. Ayah angkat, aku pulang. Ibu angkat. Ibu, aku memang salah. Jangan marah padaku lagi. Aku akan marah kalau kamu panggilku ibu angkat. Ayah, aku masuk dulu ya. Sekarang aku benar-benar pulang. Jangan khawatir lagi ya. Lagi pula sudah ada orang yang menjagaku. Aku bisa menebak kau sedang sedih. Siapa yang sedih? Memangnya kau belum baikan dengan kakakmu? Semua salahku. Oh iya, ngomong-ngomong, apa kau pikir kau bisa membangkang dari keluargamu dan mengembara denganku? Xiaotan, kau terlalu banyak nonton film. Cepatlah sadar. Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Kadang-kadang manusia itu lemah. Apapun yang terjadi, seseorang harus tetap hidup. Kau ini kenapa? Sudah, tinggalkan aku sendirian. Aku lagi kesal. Kalau begitu aku pergi. Ya sudah sana. Halo. Manajer uang. Lebih baik Anda ke sini. Manajer sangat khawatir sekali. Aku kan sudah bilang padamu. Kau punya wewenang untuk mengurus perusahaan. Banyak masalah yang tidak bisa aku urus. Coba lihat, kau sudah absen dalam 1,5 bulan. Dan perusahaan sedang kacau. Pusat riset yang kau janjikan ke manajer dan saham bagi timnya sudah menunggu Anda
untuk menangani ini dan juga rapat anggaran. Lagi pula, Anda harus hadir jika keuntungan kita tahun ini kelihatannya turun drastis. Maka gedung luar negeri itu akan... Baiklah, aku mengerti. Kita bicarakan nanti. Baiklah, tolong dipastikan kalau Anda kembali. Teng Tao, bagaimana kabar gudang di luar negeri? Buruk sekali. Beberapa klien kota besar hendak menarik diri. Kita harus bicara dengan mereka. Jangan bercanda, aku kan sudah bilang padamu. Bagaimana aku bisa pergi sekarang? Begini, tolong kau gantikan aku sebentar. Baiklah. Dokter bilang apa? Bagus. Tidak usah khawatir ya. Aku sudah membuat janji dengan dokter di Beijing. Aku akan mengantarmu ke sana. Kan aku sudah bilang ini bagus. Kenapa kau masih saja khawatir? Kapan kau akan kembali bekerja? Tidak jadi masalah. Aku sudah menyuruh karyawanku untuk mengurusnya. Karyawan perusahaan kan tidak sehebat dirimu. Kau harus janji padaku, jangan tinggalkan pekerjaan karena aku. Aku takut. Kau takut apa? Aku takut kehilanganmu. Saat ayahku dalam kondisi vegetatif, dia tidak bisa bergerak. Tapi paling tidak, dia masih punya keluarga. Saat ayahku meninggal, ibu dan aku berkelana, dan keluarga kami menghilang. Aku tidak akan menghilang. Aku sehat kok. Jaga dirimu ya. Sana, pergi kerja. Kau lapar? Iya, aku lapar. Aku akan cari makanan setelah selesai ini. Chenlu, coba lihat, aku masak apa untukmu. Zhangzu, kau ada di sini. Bagaimana kalau makan di luar? Ini berminyak. Tidak masalah. Wah. Aku sengaja merebus ayam itu untuk nutrisi badanmu. Ini. Terima kasih. Ada tart telur. Benarkah? Itu kesukaanku. Kau makan dulu saja. Terima kasih, terima kasih. Pasti lezat. Aku suka. Lezat kan? Halo? Wangsu, kau ingin aku mati kelelahan ya? Kau menelponku sampai 4 kali. Iya, semua baik-baik saja di rumah, seperti biasanya. Yanjen sedang mandi. Dia di kamar mandi, dia belum keluar sampai sekarang. Bibi Jauh itu Wangsu. Dia menelpon sampai 4 atau 5 kali. Ada apa? Aduh, salah sendiri kenapa menelpon dan mengirim pesan saat aku sedang mandi. Iya, tidak usah pikirkan aku. Sekarang urus saja pekerjaanmu. Iya, sampai nanti. Keluar masuknya inventaris sangat lambat, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan lokal. Itu kan hanya satu masalah. Informasi yang tidak simetris. Tidak hanya kita, tapi semua gudang luar negeri menghadapi masalah yang sama. Kapan kalian akan datang? Mereka seharusnya sudah datang. Jangan buang waktu. Mereka tidak akan datang. Tuan Ruan, kenapa Anda di sini? Apa yang Anda lakukan? Tuan Ruan, perkenalkan, ini Komisaris Wang. Tidak perlu diperkenalkan. Ini orang yang mengambil alih gudang luar negeri. Tuan Ruan. Komisaris Wang.
kau belum merubah margamu. Sama saja kan ganti atau tidak? Iya. Aku dengar Yichu Group sudah bubar. Lalu apa nama perusahaanmu, Yensu? Tuan Ruan, kau sudah tahu jawabannya, kenapa masih bertanya? Kenapa klien utama tidak datang ya? Mereka tidak. Karena sebenarnya mereka tidak ada. Mereka semua palsu. Mereka semua palsu? Jangan salahkan dia. Ingin begitu cepat terlaksana. Aku harus membuat seolah itu nyata. Bagaimana bisa orang luar tahu seberapa keras kerja kita? Visi kita harus jauh ke depan. Kita pasti akan untung besar. Tapi juga ada risiko besar. Kalau saja kita tidak mengerjakannya dengan baik, kita malah membuka jalan bagi pemain baru. Itu risikonya. Ayahmu mengerjakan ini, dan juga aku. 8 tahun yang lalu, Chen Jianghe bermimpi tentang ini dulu. Dia orang hebat. Dia gagal. Aku mencoba selama 8 tahun, menggali data besar, mencari pelanggan, dan promosi. Tapi aku gagal melakukannya. Sekarang diserahkan padamu. Bisa kau lakukan itu? Tuan Ruan, sepertinya kau sudah mengantisipasi, tapi sebaiknya aku ambil alih saja. Dan kau tidak bisa menunggu untuk mengambil alih. Aku lihat langkah-langkahmu 8 tahun yang lalu, ketika Yichu Group terkena krisis keuangan. Aku tahu, kau sangat pintar. Tapi kau sama sombongnya, sama seperti ayahmu. Itulah kenapa kau sangat emosional saat kau melihat kereta Yiwu Eropa diresmikan. Ku katakan padamu, berbisnis tidak bisa bergantung pada minat saja. Aku mengambil alih dari ayahmu dengan 100 juta dolar. Sekarang kuserahkan padamu dengan harga 2 kali lipat. Terima kasih, anak muda. Ruan Winsong, apakah dalam pikiranmu aku akan gagal? Tidak ada orang yang lebih paham masalah gudang luar negeri dibanding aku. Kau hanya akan bertahan setengah tahun. Apa yang kau perlu tahu sekarang adalah bernegosiasi dengan pekerja lokal. Ini kesempatanmu satu-satunya untuk menurunkan biaya. Kau harus memecat kebanyakan dari mereka. Dan itu pasti akan menjadi masalah besar. Oh, ada satu hal yang aku lupa. Gudang ini adalah tempat di mana ayahmu diculik beberapa tahun yang lalu. Benar, di sini. Bagaimana menurutmu? Apa kita bisa lalui ini? Hei, kau masih tersenyum, sedangkan aku akan membenturkan kepala. Siapa Mana bos di sini? bos? Cepat katakan. Siapa bos di sini? Berhenti. Tolong berhenti. Tolong berhenti ya. Ini dia orangnya. Siapa bos di sini? Tolong berhenti. Mana bosnya? Katakan sesuatu. Mana bosnya? Katakan padaku. Perhatian untuk semuanya, Tanya tolong siapa tenang. ini? Kalian semua aku minta tenang, aku akan berikan jawabannya. Aku adalah orang yang bertanggung jawab akan gudang di luar negeri. Aku tahu apa yang ada dalam pikiran kalian. Benar, saat ini kita menghadapi kesulitan. Tapi berdasarkan penelitianku, masalah operasi gudang luar negeri bukanlah salahmu. Tapi justru sebaliknya, penyebabnya adalah investor. Jadi, aku berjanji pada kalian bahwa semuanya tidak akan ada yang dipecat, oke? Apa kau yakin? Iya, tentu Benar saja itu. aku yakin, teman-teman. Aku tahu, sekarang kalian tidak percaya padaku. Tapi dengar ya, asalku adalah Yiwu. Ibuku, ayahku, bahkan kakekku, mereka mengajariku aturan main dalam bisnis. 40% dari keuntungan untuk diri kita. Dan 60% untuk yang membantu kita. Jika ada keuntungan yang diraih, maka kita untung bersama. Benar kan? Terima kasih. Setelah memasuk perangkat medis, konfirmasikan nama perusahaan dan alamatnya, lalu kirimkan.
Halo, selamat siang. Silahkan. Ini sangat indah. Manajer uang, ini kan sudah diputuskan. Baik. Tidak masalah, nanti aku traktir ya. Tentukan saja pilihanmu. Apa kau suka itu? Iya, Nyonya. Ini sangat indah. Aku tidak percaya nasib buruk. Takdirku tidak ditentukan Ruan Wenxiong. Iya, tapi kau tidak perlu ke Spanyol naik kereta api barang. Kalau aku tidak pergi, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku beritahu Tieng Tao, saat waktunya kereta Eropa bisa berjalan di dua arah, gudang luar negeri kita akan jadi ladang uang. Pergi dulu ya. Hati-hati. Hei Wangsu, aku sudah lihat kau sama gilanya dengan ayahmu. Terima kasih ya. Ini adalah pujian paling tinggi yang pernah aku terima. Selamat tinggal. Ada lebih dari 200.000 kategori produk yang dibuat di desa dan kota di Yiwu. 100.000 diantaranya adalah operasional aksesoris. Nona, ada yang mencari komisaris Wang. Dia bilang dia kolega Chen Lu. Tolong baca ini sendiri dulu ya sebentar. Apa kau Xiuyan? Kau siapa? Aku Jia Xiaotan. Aku teman sekelas Chen Lu waktu SD. Kita pernah bertemu waktu kecil. Benarkah? Kau sudah besar dan berubah. Aku tidak mengenalimu. Kau tidak akan mengenaliku, walau penampilanku banyak berubah. Chen Lu sebenarnya IQ-nya tinggi, tapi IQ-nya rendah. Makanya dia sering salah paham dengan orang lain. Tapi sebetulnya dia sudah dewasa. Walaupun dia kelihatan seperti anak kecil, di mataku dia sangat gagah. Walaupun tinggi badannya kurang tinggi. Aku tidak pandai bicara. Walaupun aku gugup, aku kadang-kadang tidak bisa. Tidak apa-apa, maaf ya. Aku pikir kau ini gadis yang manis. Ayo lanjutkan. Tapi dia itu sangat pintar. Bahkan kalau seluruh dunia tidak percaya dia, aku percaya. Kalau aku jadi Chen Lu, aku akan merasa sangat senang kalau kau berada di sisiku. Sebaiknya lupakan saja, karena dia menganggapku sebagai pengganggu. Kenapa begitu? Dia berselisih dengan kakaknya gara-gara aku. Setelah itu, Xiaolu jadi membenciku. Sekarang aku merasa sedih. Aku yakin Wangsu membenciku. Aku tahu selama ini ayahku membuat masalah, dan sekarang aku yang membuat masalah. Kadang-kadang aku mengatakan apa yang sebetulnya tidak perlu dikatakan. Aku sadar aku bukan tandingan Zhangzu di saat seperti ini. Siapa dia? Ayo katakan. Dia bukan siapa-siapa. Rambutmu basah. Xiuyan, aku tidak mengerti kenapa aku bisa dekat denganmu. Benarkah? Kalau begitu, mulai sekarang kau bisa memanggilku kakak. Kakak, bagaimana cara mendamaikan mereka? Tolong ajari aku. Kau terlalu banyak berpikir. Pertama, aku pikir mereka tidak bertengkar karena dirimu. Jadi jangan salahkan dirimu. Kedua, kau sangat cantik dan pintar. Jadi mana mungkin kau bisa jadi penghambat orang lain. Ingat ya, kau ini gadis yang hebat, gadis kecil yang disukai banyak orang. Selain itu, aku juga ingin membantumu. Tapi setelah mendengarmu, aku masih tidak mengerti kesulitan apa yang dialami oleh Chen Lu. Apa yang terjadi padanya? Apa? Aku masih menjadi penghambat orang lain. Aku... tenang saja, pelan-pelan bicara. Bagaimana bisa rugi sebanyak ini? 13 gudang rugi 20 juta yuan hanya dalam waktu 1 bulan. Bisa-bisa Wangsu sedih karena masalah ini. Chen Jianghe, aku sedang bicara denganmu. Apa maksudmu, Aku bicara tentang Wangsu.
Jangan mengganggu ketika aku sedang melatih diri. Melatih diri ya? Hah? Apa kau sedang menulis kaligrafi? Bagaimana latihannya? Kau lihat saja sendiri. Wah, bagus juga. Tambah ini pasti bagus. Lu Yichu. Aku sedang malas berdebat denganmu. Aku bicara serius tentang Wangsu. Membuat kaligrafi juga hal serius. Lebih penting aku atau kaligrafi? Kaligrafi lebih penting. Perusahaan kan miliknya. Apa seperti itu kata-kata seorang ayah? Dia kehilangan 20 juta yuan dalam 1 bulan, Chen Jiang. Dia dicurangi oleh Ruan. Ruan itu laki-laki yang sangat licik. Kau pikir Wangsu bisa mengatasi itu sendirian? Coba pikirkan. Sebelumnya, kita tidak terlibat dengan bisnisnya. Dan dia mengerjakan semua itu dengan baik. Bicara yang benar. Dicurangi orang juga bisa disebut berkah bagi dia. Chen Jianghe, kau tidak punya moral bicara seperti itu. Aduh, siapa yang kau bilang tidak bermoral? Hah? Kau dengar itu? Ada orang yang berani memasak ayamku. Sepertinya dia membicarakanmu. Aku... Pasti orang itu belum pernah makan ayam seumur hidup. Hah? Kalau tidak mungkin begitu. Hah? Seenaknya saja. Yang berani curi ayam cuma Musang. Tahu tidak? Siapa yang kau bilang Musang? Yang berani mencuri ayamku, aku marahi dia. Aku beritahu ya. Aku sudah bicara serius dengan suamiku. Jadi kau jangan menggangguku lagi. Masalah serius? Masalah serius apa yang kau punya? Kau hanya takut ketahuan. Takut Lihat apa? saja mulutmu itu. Masih ada minyak di mulutmu. Kasihan sekali ayamku. Berhenti bicara soal ayam-ayam itu. Aku beritahu ya, aku ini sedang kesal. Jangan sampai aku turun ke bawah. Awas ya, kalau sampai aku teriak lagi. Siapa yang takut padamu? Kau yang mencuri ayam dan Jangan makan tarik ayamku bajuku. masih cari alasan. Dasar musang mencuri. Kau yang seperti musang. Orang-orang lihat. Musang itu melempari aku. Kau yang musang. Maling ayam. Tante gemuk. Musang di keluargaku, maksudku, Lu Yichu, tidak akan pernah mencuri ayammu. Kau Tidak salah. pernah. Kemarin, aku sudah mengambil ayammu 2 ekor. 1 aku kukus, 1 aku semur. Dan kau Chen Jianghe, kau makan semur ayam ya kan? Dan kau bilang enak sekali. Apa kau juga yang mencobanya, Tante Gemuk? Nah, benar kan kataku? Musang itu yang sudah mencuri ayamku. Masih cari alasan lagi. Tentu saja aku punya alasannya. Tunggu ya, jangan pergi. Pergi. Aku akan mendatangi pintumu. Tante gemuk, kau sudah keterlaluan. Sudah Minggir. aja marah-marah seperti dia. Minggir sana. Aku harus bicara dengannya. Kalau kau berani, katakan sekali lagi padaku. Akan kuulangi 2 kali. Berani kau ya? Aku dulu Lepas. Aku akan memukul orang itu. Lepaskan aku, Chen Jianghe. Aku akan memukulnya. Lepas. Biar dia berhenti bicara. Lepas. Biar aku yang tangani ya. Tante Jangan ambil lagi ku. gemuk. Chen Jianghe. Tante gemuk, sudah jangan marah-marah. Dasar pengecut. Dia kan kakinya sakit, jadi perasaannya tidak enak, ya. Jadi jangan marah lagi, aku mohon. Kakinya sakit, perasaannya tidak enak. Perasaanku juga tidak enak. Ya, baiklah, kami yang salah. Ini ada daging untuk mengganti kerugian ayahmu. Silakan, ini sebagai maaf kami. Kaki sakit, apa hubungannya? Bilang saja kalau takut. Aku tidak takut padamu. Ada-ada saja. Sudah jelas-jelas dia yang mencuri ayamku, memotongnya lalu memasaknya. Masih cari alasan saja. Biar tahu rasa dia. Aduh. Sok pura-pura gentleman. Dengan Tante Gemuk saja takut seperti itu. Aduh. Hah? Dasar payah. Ini rencana alokasi saham untuk ke grup yang sudah disetujui oleh Nona Chiu. Ini garis besar rencana untuk pusat riset dan pengembangan.
volume penjualan bulan ini meningkat. Nona Ciu sudah tanda tangani perjanjian kerjasama yang baru. Nona Ciu? Komisaris Wang, semua memanggilnya begitu. Apa Anda ingin pulang ke rumah dulu? Ke kantor saja. Baiklah. Nyaman sekali seperti di rumah. Sudah waktunya untuk masak. Masak sendiri. Tapi aku lapar. Masak sendiri kalau kau lapar. Siapa suruh kau mata keranjang? Dia menyebutku musang, kau malah memberinya daging. Kalau orang melihatnya, dia pasti akan mengira itu istrimu. Kok ini kenapa berlebihan seperti itu, Icu? Aku beri dia daging sebagai permintaan maaf. Memangnya aku salah? Aku kan cuma melempar. Wajar saja kalau aku marah. Kenapa kau malah membelanya? Baiklah. Kau melempar seseorang dengan alasan itu bagus sekali. Kau ini patut dicontoh. Kau ini penegak keadilan. Tapi, kenapa kau merobek kaligrafiku? Kaligrafi jelek. Itu adalah kristalisasi artistiku, sumber inspirasiku. Aku tidak akan bisa menjadi seniman kalau hidupku seperti ini. Kau menghancurkan karyaku. Apa kau punya alasan kali ini? Ya sudah, aku akan melayanimu. Dan aku akan masak untukmu. Kau tunggu di sini ya. Tidak usah. Aku tidak mau makan. Lalu kau ini maunya apa? Aku mau cari udara segar. Aku sedang sedih. Jangan pura-pura tidak mendengarku. Tidak usah cari perhatian padaku. Dengan keluarga sendiri saja kau kasar sekali. Mana pernah kau pikirkan perasaanku? Kau selalu baik pada orang lain. Seumur hidup kau itu munafik. Kau punya waktu seumur hidup untuk belajar. Dan aku mengajarimu puluhan tahun untuk membangun hubungan dengan orang lain. Tapi apa kau belajar? Kau tidak punya teman di hidupmu. Memangnya kau punya? Tentu saja punya. Siapa? Hah, baru punya teman satu saja kau sudah sombong sekali, Chen Jianghe. Pengkhianat lagi. Kau pikir aku hanya punya satu? Masih ada yang lainnya? Siapa? Xiu Yingji. Dia sudah pergi. Kau ini berlebihan ya? Masa bodoh denganmu. Lakukan sesukamu. Hei, apa yang kau lakukan? Apa maksudmu bicara begitu? Tarik aku ke atas. Tidak. Apa kau mengancamku? Diamlah di situ. Aku akan meninggalkanmu. Naik tidak bisa, turun tidak bisa. Siapa yang menderita? Kau sendiri yang tahu. Jadi selamat menikmati. Apa kau menyerah kali ini? Aku katakan padamu ya. Iya, aku mengerti. Rasa marah dan khawatir membesar di hatimu. Benar kan? Tapi ada satu hal, kau sudah meluapkan emosimu pada keluargamu. Aku tidak masalah dengan itu, tapi kau harus berpikir logis. Dan kau tidak bisa meluapkan emosimu itu kepada orang lain. Apa Tante Gemuk telah membuatmu tersinggung? Bicara soal gudang transit Wangsu, bagaimana aku tidak tahu seberapa besar tekanan yang dihadapi sekarang. Aku lebih khawatir dirimu. Tapi ada sebuah pepatah, kalau kau tidak ada di posisi itu, maka kau tidak boleh mencampuri urusannya. Kau lihat, mengenai perangkat medis, kemampuannya dalam menangani krisis lebih baik daripada aku dan kau. Modal operasionalnya juga lebih baik dari kita. Kita tidak tahu apa-apa. Kenapa kita harus ikut campur? Saat kita biarkan dia, anak akan tumbuh dengan baik. Aku benar kan? Kau... Aku tidak akan bicara lagi, ya. Pikirkan baik-baik kesalahanmu. Setelah kau mengerti, baru aku turunkan.
itu bisa untuk menyembuhkan rematik. Ambil saja. Sudah, ambil Tidak saja. usah. Jangan bilang dariku ya. Ijo, kau memang punya teman. Kenapa bunganya di sini? Nona Chu yang menyuruhnya, dia ingin melihatmu nyaman. Di mana dia? Dia sedang pergi dengan manajer ke. Semua klien sudah sampai, bisa dimulai rapatnya? Tunggu beberapa menit. Tolong keluar dulu. Kau sudah kembali. Nona Chiu, kita bisa berhenti seperti ini? Seperti apa maksudmu? Kau terlalu banyak mengurusi pekerjaan sekarang. Aku mohon, tinggalkan semua bisnis sekarang dan pulanglah. Istirahatlah. Apa ini perintah? Sudahlah, turuti aku. Kita bicara bisnis nanti ketika aku pulang. Kau tahu kan aku sudah pulang beberapa hari lalu. Aku sedang di Shenzhen. Aku mau bicara dengan manajer Ke. Semuanya akan baik-baik saja. Itu dia sudah datang, aku harus pergi. Sampai nanti. Nona Chiu, Ayo masuk. silakan. Ya, halo. Halo, Komisaris Wang. Tidak ada klien kita yang mau tanda tangan untuk gudang luar negeri. Semua orang mengawasi kita. Komisaris Wang. Iya, aku mengerti. Coba bujuk klien satu persatu. Halo? Teman, ada masalah lagi nih. Semua distributor luar negeri menolak mengambil barang dari kita. Mereka sepertinya melawan kita. Jadi apa gunanya aku menggaji kalian? Jangan semua masalah lapor padaku. Cari cara bujuk mereka. Masalahnya aku sudah terlalu sibuk.
Wangsu. Bibi Chow, Orang tuamu sudah pulang. kapan mereka pulang? Cepat kau temui mereka. Nona, ini handuknya. Terima kasih. Sama-sama. Manajerku bilang bahwa dia sangat puas dengan tim kita. Jika urusan sudah selesai, besok cepat pulang. Baiklah. Ada apa? Katakan. Tidak ada. Aku mau tidur. Aku tidak bisa tidur sebelum mendengarmu. Selamat malam. Selamat malam. Tidur ya. Kau mengagetkanku. Kau ini tidak tahu kalau ada orang yang datang. Kenapa kau kemari? Kau ini kan sedang tugas malam sendirian. Bagaimana Banyak bisa aku sekali. bersantai? Baunya harum. Nanti kalau aku gemuk, apa kau tidak takut? Aku suka kalau kau gemuk, tapi jangan diperlihatkan ke orang lain. Kau menulis apa? Laporan kerja. Aku harus mengerjakan ini sampai selesai. Sebaiknya kau pulang duluan. Nanti aku menyusul kau pulang. Aku tidak bisa. Ini sudah malam. Kau tugas sendirian. Bagaimana bisa tenang? Ya sudah, aku di sini saja ya. Tidak usah. Kau jangan khawatir. Nanti ada petugas ke sini. Kau pulang duluan. Jika sudah selesai, aku akan pulang. Cepat pulanglah dan tidurlah. Tapi ingat ya, supnya dimakan. Iya, Ya? nanti aku makan. Oh ya, besok kau mau sarapan apa? Aku ingin sup ayam pangsit. Baiklah. Ya sudah, lanjutkan kerjamu. Baiklah. Ayo. Hati-hati ya. Ya, aku pergi dulu ya. Baiklah. Sampai Sampai jumpa. jumpa.
Ada apa lagi? Boleh aku masuk? Itu uang yang kukumpulkan bertahun-tahun di luar sana. Aku simpan di kartu ini. Nomor PIN-nya ulang tahunmu. Apa maksudmu? Tidak apa-apa, aku hanya ingin meminta pengampunan darimu. Apa kau pikir semua hal bisa dimaafkan dengan uang?